Keras di DPR, Pigai marah Depok Jabar dicap paling intoleran. Waduh, Tapi saya menolak kalau dibilang Jawa Barat itu intoleran. Ini saya sebagai Menteri HAM, sekaligus orang yang tinggal di Jawa Barat 25 tahun. Depok itu tidak pernah ada penyegelan soal agama. Jawa salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Rizans Channel dan di konten kali ini kita akan membahas salah satu menteri kita ya, khususnya Menteri HAM yaitu Bapak Natalius Pigai. Ketika dia rapat dengan DPR kemarin teman-teman, dibahas tentang masalah-masalah HAM lah ya. Nah, saya sudah bikin judulnya di sini teman-teman. Nanti kita akan koreksi ada beberapa statement-statement dia yang saya rasa bermasalah ya. Natalius Pigai, Menteri HAM, saya menolak Jawa Barat disebut sebagai provinsi intoleran. Baik, langsung aja kita akan lihat ada video dari Natalius Pigai. Di sini dituliskan keras di DPR, Pigai marah Depok Jabar dicap paling intoleran. Oke, kita dengar dulu. Tapi saya menolak kalau dibilang Jawa Barat itu intoleran. Ini saya sebagai Menteri HAM, sekaligus orang yang tinggal di Jawa Barat 25 tahun. Depok itu tidak pernah ada penyegelan soal agama. Jawa Barat itu juga jarang. Oke, sampai di sini dulu teman-teman, kita akan koreksi dari statement-statementnya Natalius Pigai ini. Jadi, Natalius Pigai ini dia menolak Jawa Barat atau juga Depok bahkan itu disematkan sebagai provinsi paling intoleran, teman-teman. Dan yang lucunya, teman-teman, parameter bahwa dia menolak hal tersebut adalah karena dia sudah 25 tahun tinggal di Depok. Nah, ini sebenarnya bermasalah. Jadi ini adalah penilaian pribadi, pengalaman pribadi berdasarkan karena dia hidup di Jabar selama 25 tahun. Saya nggak tahu ya, dia selama hidup di Jabar, apakah dia tidak pernah mendengar berita-berita ataupun informasi tentang bagaimana banyaknya rumah ibadah yang disegel, yang dipersekusi di Jawa Barat? Ya, saya tidak tahu, teman-teman. Apakah dia buta terhadap informasi-informasi seperti itu? Nah, jadi ini sebenarnya sudah mengarah kepada pengalaman pribadi, bukan berdasarkan secara umum penilaiannya. Karena dia menganggap bahwa dia 25 tahun tinggal di Jabar dan dia nggak pernah melihat hal-hal seperti itu, maka dia mengambil kesimpulan bahwa Jabar bukan provinsi intoleran. Ini kan kacau ini ya. Kok bisa Menteri HAM sekelas menteri tapi cara berpikirnya berdasarkan pengalaman pribadi. Cara berpikirnya berdasarkan 25 tahun dia hidup di Jabar, bukan pada fenomena-fenomena yang masuk dalam berita, ada informasi-informasi yang muncul di berita, bahkan dialami oleh minoritas yang ada di sana. Nah, pertanyaannya 25 tahun di Jabar ini Natalius Pigai, jangan-jangan dia tidak bergaul dengan dunia luar, ya, sehingga dia tidak bisa membaca fenomena yang terjadi, teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah ngaco sih. Oke, kita lanjut ya. Itu hanya opini negatif yang sudah terbangun sekian lama. Seakan-akan Jawa Barat itu intoleran. Jadi itu disebut sebagai opini saja yang dibangun setelah sekian lama, seakan-akan katanya. Ini dia pakai istilah seakan-akan Jawa Barat itu adalah provinsi yang intoleran. Nah, pertanyaannya, opini-opini yang terbangun itu yang mengatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi intoleran, itu dari mana? Ya, kok bisa ada opini bahwa Jawa Barat itu intoleran dan kok bisa kamu menolak hal itu gitu? Artinya kamu berarti tidak percaya dengan opini-opini yang dibangun oleh media. Yang kamu percayai hanya pemikiranmu sendiri, pendapatmu sendiri, pengalamanmu sendiri yang selama 25 tahun tidak pernah menyaksikan itu. Ya mungkin kamu tinggal di kawasan, ya, daerah Jawa Barat itu kan luas. Bisa saja kamu tinggal di salah satu kota atau wilayah di Jawa Barat yang memang di situ
tidak pernah terjadi intoleran. Tapi kan itu tidak bisa mengeneralisir bahwa seluruh Jawa Barat itu tidak toleran hanya gara-gara penilaianmu, pendapatmu, pengalamanmu selama hidup 25 tahun. Jadi gini loh, yang pasti harus ada parameter, dan parameter kita adalah banyaknya kejadian-kejadian yang sudah terjadi, bahkan sudah muncul di berita, ya, dibahas secara nasional dan lain sebagainya. Tapi kenapa kamu malah menolak hal itu dan menganggap bahwa itu hanya sekedar opini? Ini parah sih sebenarnya ya. Ini saya berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemantauan saya, berdasarkan penelitian saya. Lagi-lagi berdasarkan pengalaman teman-teman. Ini parah sih. Berdasarkan pengalaman pribadi ternyata. Tapi Jawa Barat hanya satu kasus saja muncul, itu dianggap, wah, luar biasa Jawa Barat ini intoleran. Sekarang kita sudah mengarahkan melihat secara Indonesia itu dengan kacamata yang lebih luas. Jadi dibilang hanya gara-gara satu kasus muncul, langsung dibilang Jawa Barat ini sudah intoleran. Wah, luar biasa ini. Satu kasus katanya. Sekelas menteri mengatakan satu kasus. Saya nggak tahu nih kasus yang mana ini. Apakah yang baru terjadi kemarin? Lalu dia bilang hanya gara-gara satu kasus lalu dibilang Jawa Barat itu intoleran. Oke. Bahwa intoleransi itu ada di wilayah kaum minoritas, intoleransi itu ada di wilayah kaum mayoritas. Makin ke timur, orang Islam juga mengalami penderitaan. Wah. NTT juga sama. Bali, di luar Bali, orang yang bukan beragama mayoritas di sana juga mengalami penderitaan. Ini lebih parah lagi sih. Saya nggak mengerti kok bisa ada Menteri HAM cara berpikirnya seperti ini ya. Tadi di awal dia bilang bahwa di Jawa Barat itu tidak ada penyegelan soal agama, itu nggak ada, intoleransi itu nggak ada. Dan sekarang dia mengalihkan ke daerah timur dan mengatakan bahwa dimanapun di seluruh Indonesia ini intoleran itu ada. Nah ini kan udah kontradiksi dengan pernyataan yang pertama di mana dia menolak bahwa di Jawa Barat terjadi intoleransi. Lalu dia bawa ke daerah timur, dia bilang di NTT, di Papua, di sana pun ada, di Bali, di sana pun ada. Mayoritas di sana intoleransi terhadap minoritas. Tapi faktanya kalau kita kaji secara spesifik, secara detail, kebanyakan pun kalau ada terjadi intoleransi di daerah-daerah minoritas, contohnya di NTT, contohnya di Papua ya, yang mayoritas Kristen, itu bukan soal pengurusan izin rumah ibadah, bukan soal ditolak bangun masjid dan lain sebagainya, tidak, ya. Dan belum pernah ada sejarahnya masjid ya lagi sholat tiba-tiba digeruduk. Ya orang Islam lagi sholat nih di tempat mayoritas Kristen, lagi sholat tiba-tiba digeruduk, itu tidak ada teman-teman. Lagi sholat tiba-tiba dipersekusi, dilarang sholat, tidak ada. Jadi saya nggak mengerti kok bisa sekelas Menteri HAM hanya ngomong berdasarkan opini pribadi, pengalaman pribadi. Lalu dia bawa-bawa nama daerah timur teman-teman. Padahal dia sendiri dari timur loh ini. Nah ini parah ini teman-teman. Saya nggak tahu ada motivasi apa dia di balik ini. Di daerah lain juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu Kementerian HAM telah mengusulkan, bicara dengan Menteri Agama, saya mau hadirkan undang-undang kebebasan umat beragama. Hanya Menteri HAM bilang, nggak bisa Pak Pigai, kalau mau undang-undang perlindungan umat, ya berarti kita hanya melindungi 7 agama. Bagaimana dengan mereka yang agama wiwitan atau agama lokal yang punya? Nah, jadi kita mengusulkan undang-undang kebebasan umat beragama, tapi sementara negara ini masih berpedoman pada undang-undang perlindungan umat beragama. Jadi dia pakai perlindungan, saya mengusulkan kebebasan. Ini masih perdebatan. Nah, itu, tapi kita lagi-lagi namanya juga perdebatan. Siapa tahu titik temunya 2027 atau 2028 akan ketemu. Kita nggak tahu. Oke, jadi intinya kita sudah tahu kemana ini mengarah teman-teman. Ya tentu saja untuk membuat undang-undang baru. Ya biasanya kalau udah bikin undang-undang itu udah bikin
Udah nambah anggaran lagi. Perlu anggaran lagi teman-teman. Saya nggak ngerti ya kenapa pejabat-pejabat kita, DPR-DPR kita, mereka terlalu sibuk dengan undang-undang, bikin undang-undang ini, bikin undang-undang itu. Saking terlalu banyaknya undang-undang, tapi undang-undangnya sendiri jarang benar-benar diterapkan dalam kehidupan bagaimana kita berwarga negara. Ya, nggak ada tegasnya. Jadi mereka hanya sibuk bikin undang-undang ini, bikin undang-undang itu. Tapi nggak ada aplikasi, nggak ada tindakan teman-teman. Iya dia sama aja. Apakah hanya sekedar mau mau bikin anggaran buat bikin undang-undang baru? Apalagi kemarin kita masih punya itu RUU ya, yang katanya kalau ada umat lagi beribadah dipersekusi atau diganggu itu bisa dipidana. Sekarang udah mau bikin lagi undang-undang yang baru. Ya, saya juga nggak paham. Kalau memang benar nanti tujuannya ke arah yang lebih baik, saya dukung teman-teman. Saya support. Tapi kalau hanya sekedar dibikin undang-undang, tapi tidak ada penerapan, ya itu omong kosong, sama aja ya. Dan semua apa yang dikatakan Natalius Pigai ini itu berdasarkan opini pribadi itu sangat-sangat lemah sekali teman-teman. Kenapa? Karena Pak Deddy Mulyadi sendiri, dia sendiri mengakui loh, kalau daerahnya itu daerah Jawa Barat itu terkenal paling intoleran. Nih, Jabar masih puncaki provinsi paling intoleran. Deddy Mulyadi perlu waktu mengedukasi masyarakat. Deddy yang merupakan orang Jawa Barat bukan cuma tinggal selama 25 tahun dan dia benar-benar memimpin di sana, mengerti masalah di sana. Dia tahu bahwa provinsinya sendiri itu masih intoleran. Makanya dia bilang perlu waktu buat mengedukasi masyarakat Jawa Barat. Lalu datang tiba-tiba Natalius Pigai dengan opininya dia bilang Jabar tidak intoleran. Kacau ya. Bahkan kalau kita dengar nih dari Kompas ya, ini dituliskan judulnya Jawa Barat jadi zona merah. Jawa Barat bahkan sampai zona merah. Ratusan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama masih terjadi. Ini loh teman-teman, sampai ada sematan zona merah bagi Jawa Barat karena kasus-kasus intolerannya. Tapi kok bisa Natalius Pigai menolak hal itu? Kita dengar dulu apa yang disampaikan oleh Kompas ya. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Ya, Kompas sendiri mengatakan bahwa Jawa Barat sudah masuk zona merah terkait dengan pelanggaran intoleransi. Bahkan itu bukan hanya kepada Kristen atau kepada agama lain, termasuk kepada kelompok-kelompok Ahmadiyah, masjid-masjid Ahmadiyah, dan sudah masuk dalam zona merah. Nah, ini baru namanya riset berdasarkan variabel yang memang benar-benar valid gitu loh. Ya, dari Setara Institute. Bukan berdasarkan pengalaman pribadi kayak Natalius Pigai tadi. Yang hanya gara-gara dia 25 tahun tinggal di situ, saya nggak tahu dia tinggal di mana, di Jawa Barat, di mananya. Lalu hanya gara-gara dia di daerahnya tidak pernah melihat kasus intoleransi, dia bilang Jawa Barat bukan provinsi yang intoleransi. Ya, ini kacau ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Menteri HAM kita sendiri teman-teman. Makanya sih ini sebenarnya sekaligus menjadi jawaban juga bagi kita. Kenapa Natalius Pigai selaku daripada Menteri HAM hampir tidak pernah bersuara soal kasus-kasus intoleransi. Kenapa ya? Karena menurut dia semuanya baik-baik saja. Gak ada intoleransi. Menurut dia Indonesia ini baik-baik aja. Ya, ini kacau ya teman-teman. Saya nggak tahu ya, mungkin apakah ya karena dia adalah seorang menteri, jadi dia mau supaya jangan kebusukan daripada intoleran-intoleran di Indonesia ini terbongkar. Jadi ya udah dibilang ada baik-baik aja lah, nggak ada yang intoleran di Indonesia ini, gitu. Ya, supaya Indonesia ini jangan dicap nanti dari luar sebagai negara intoleran. Ya wajar sih kalau dia tujuannya mau ke sana karena dia menteri, pasti dia harus menjaga marwahnya ya. Apalagi Prabowo juga kan sebagai presiden ya. Supaya jangan udahlah Indonesia ini supaya jangan kelihatan intoleran. Bilang aja semuanya baik-baik saja, semua aman-aman saja, teman-teman. Tapi ya ini namanya sih munafik ya. Ini namanya menutup-nutupi fakta sebenarnya. Ya, dan dia bilang tadi katanya di NTT di daerah timur Papua itu katanya banyak intoleran juga, ada intoleran juga terjadi, tapi faktanya NTT 2 tahun berturut-turut didapuk sebagai provinsi paling toleran loh teman-teman ya. Kalaupun ada kejadian-kejadian intoleran itu justru dibawa oleh orang-orang dari agama sebelah itu teman-teman ya, yang mereka berusaha mancing-mancing perkara ya. Jadi begitu teman-teman. Bahkan di sini juga kita melihat ya,
Piga itu kalau masalah agama dia bilang itu nggak intoleransi. Jadi HAM nggak perlu ngurusin tentang hal-hal begitu. Tapi giliran bicara tentang MBG, ya siapa yang menolak MBG berarti menentang hak asasi manusia. Ya, mau nggak mau dia harus mendukung tuannya ya, Pak Presiden Prabowo ya, mengenai MBG. Giliran soal MBG baru dia paling depan teman-teman, bahwa itu dibilang menentang hak asasi manusia. Ya beginilah eh, kelas daripada menteri kita ya teman-teman ya. Mungkin bagi dia tempat-tempat ibadah, rumah ibadah, bagaimana kerukunan umat beragama, bagaimana orang Kristen bisa beribadah dengan baik, minoritas bisa beribadah dengan baik. Mungkin menurut dia itu nggak penting. Yang penting MBG teman-teman. Ya itulah teman-teman informasi yang mau saya sampaikan dalam video kali ini ya. Aduh, saya sebenarnya gimana ya mengenai menteri kita yang satu ini. Ya silakanlah teman-teman aja yang tanggapi di kolom komentar. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.